Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Amin. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam moga bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahaya Hati Antv, bersama saya Ustadz Ib Miftahuz Zaman, saya akan menyampaikan tema puasa sebagai jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kami dari LDNU Kabupaten Bekasi, insya Allah semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sahabat Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya setiap bulan Ramadan, di setiap tahunnya kita banyak mendengar lantunan surat Al-Baqarah ayat 183 digaungkan di masjid-masjid, digaungkan di radio, digaungkan di media sosial sebagai sinyal bahwa bulan Ramadan akan menyongsong kepada kehidupan kita. Semoga kita semuanya, para jamaah dan sahabat Cahaya Hati Antv, merupakan orang-orang yang diberikan hati yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka ayat ini menjadi ayat yang fenomenal. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya akan bagi ayat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, artinya pada bulan Ramadan. Ini puasa adalah ibadah yang mana manusia mencoba mensucikan hatinya, menjernihkan pikirannya, yang mungkin 11 tahun ke belakang kita sering ngomongin orang, betul apa enggak? Bulan puasa mah jangan. Ya, yang tadinya kita sering kongko-kongko yang tidak jelas, berkomunitas, menghambur-hamburkan waktu, maka bulan Ramadan inilah menjadi momen kita mengerem semuanya, menghentikan semuanya, agar nanti kelak di ujung bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Namun apa makna puasa dalam istilah fikih? Puasa adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contoh dalam fikih, makan sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Boleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat itu nikmat. Lagi puasa lupa, terus kita makan nasi goreng, sate, ya habis itu baru ingat lagi itu nikmat dari Allah. Maka sahabat Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa secara syari'iyah, secara fikhiyah adalah al-imsak anil muftirat, menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan disengaja, minum disengaja, dan bahkan sesuatu yang halal dengan istri kita pun dilarang pada bulan suci Ramadan, khususnya pada siang-siangnya. Tidak boleh melakukan hubungan dengan istri kita. Ini puasa dalam makna fikhiyah. Namun jauh lebih daripada itu, apa puasa? Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan sebuah protokoler, memberikan sebuah jalan tata cara bagaimana puasa Ramadan ini supaya lebih bermakna,
supaya lebih meresapi ke dalam jiwa kita. Yang pertama, banyak-banyak muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Jangan terlalu banyak kita ini melihat kesalahan orang lain, sementara kesalahan diri pribadi tidak pernah kita tengok sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, maukah engkau aku berikan sebuah kabar bahwa sebelum Allah menciptakan 7 lapis petala langit, Allah menciptakan malaikat-malaikat yang menjaganya. Dan ketika seorang hamba dari kalangan hamba-hamba Allah beribadah, salat, puasa, haji, umroh, dan yang lainnya, maka itu pahalanya dibawa ke lapisan langit tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Namun kata Nabi, ada orang yang amalannya mentok di langit pertama, tidak diterima oleh Allah, ditamparkan ke wajahnya. Kata Allah, "Wahai malaikat pembawa amal, tamparkan pahala orang ini di wajahnya." Kenapa ya Allah amalan orang ini sampai ditamparkan ke wajahnya? Karena di samping sholatnya, di samping puasanya, dia masih tetap ghibah. Apa itu? Ngomongin orang. Doyan apa kagak? Paling doyan kita ya, ngomongin kejelekan orang, membicarakan keburukan-keburukan orang. Na'udzubillah, jauh-jauh kita dari sifat itu. Amin ya robbal alamin. Maka orang yang bergibah itu akan ditolak amalnya di langit yang pertama. Itu orang yang gibah. Kemudian sampai kepada ada orang yang sudah di langit yang ketujuh mau diterima amalnya oleh Allah, namun ditamparkan kembali oleh malaikat yang membawa amalnya. Kenapa ya Allah? Karena dia tidak memiliki sifat rahmah. Para jamaah, sahabat Cahaya Hati Antp yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada intinya, di samping kita menahan lapar, puasa adalah jalan membersihkan hati dari kotoran-kotoran, membersihkan pikiran dari kemelut-kemelut yang tidak karuan. Bahkan perkara-perkara yang terlalu hirs, yang terlalu ambisional dalam urusan dunia, pada bulan Ramadan ini kita redam sedikit-sedikit. Maka kita semuanya belajar, setiap tahun kita bertemu bulan Ramadan, semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang benar-benar membawa kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati Antp, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antp. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun, ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Sahabat Cahaya Hati Antp, masih bersama saya Ustadz Iip Miftahuz Zaman. Kita beralih ke penggalan ayat yang kedua. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Puasa sebagaimana telah disyariatkan, pernah dilaksanakan pada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi-nabi yang pernah berpuasa? Di antaranya adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam puasa Ayyamul Bid. Setiap bulan purnama Nabi Adam berpuasa. Kemudian ada namanya puasa yang satu hari puasa, besoknya tidak. Satu hari puasa, besoknya tidak. Puasanya siapa itu? Nabi Daud alaihi salam. Dan puasa ini ternyata ibadah atau amalan atau tradisi bahkan yang melintas berbagai macam agama dan berbagai macam budaya. Orang Jawa punya puasa, betul apa enggak? Ada puasa mutih, ada puasa mati geni, ada puasa ngerowot, ada puasa tanpa nyowo, macam-macam. Itu orang Jawa. Dan orang Hindu punya puasa, orang Buddha punya puasa, Nasrani punya puasa. Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya Ramadan ini mengantarkan kita agar terus mengasah rohani kita untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebab tidak ada satu zaman pun, tidak ada satu tradisi pun, tidak ada satu ajaran pun yang melepaskan tradisi berpuasa. Maka gunakanlah puasa pada Ramadan ini untuk mengasah spiritual kita. Kembali menengok ke dalam hati kita, ada berapa nafsu di dalamnya. Imam Ghazali membagi nafsu ini minimal jadi 3. Yang pertama disebut nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah orang yang mengikuti keinginannya, kemudian dia akan menyesal pada akhirnya. Ini namanya nafsu lawamah. Ada yang kedua namanya nafsu ammarah. Seperti Al-Quran sebutkan, innan nafsa la ammaratum bisu al-ayah. Sesungguhnya nafsu itu akan memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk. Maka ketika kita ingin melakukan keburukan, cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua nafsu ini berbahaya di dalam diri kita. Tekan keberadaannya. Minimalisir gaung-gaung yang ada di dalamnya. Insya Allah kita akan masuk nafsu yang ketiga, yaitu nafsul mutmainnah, nafsu yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, maka nafsu ini dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, nggak punya duit, tenang. Punya duit tambah tenang. Betul apa enggak? Ini orang tenang. Kalau jiwanya sudah tenang, bulan Ramadan ini jangan ngejar bukaan. Kita kadang-kadang menahan nafsu dari subuh, itu mau maghrib nafsu udah ngendarain kita. Yuk kono ke Marakas. Nyari apaan? Nyari kolak. Kolak udah dibeli, belum cukup. Beli lagi itu namanya es buah. Beli lagi itu namanya bihun pakai sambal kacang. Itu numpuk di meja. Padahal perut tidak menginginkan itu. Betul apa tidak ini? Yang menginginkan itu bukan diri kita, tapi itu justru nafsu kita. Maka kalau puasanya sebulan begitu berturut-turut, maka lebarannya tidak akan berasa sebagai Idul Fitri.
tidak akan berasa sebagai jiwa yang baru, ya tetap jiwa kita sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya. Maka disinilah puasa. Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kenapa? Supaya kita bisa berkaca kepada tradisi yang lalu, supaya kita bisa mengaca kepada tradisi-tradisi umat-umat terdahulu, bahwa puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, bahkan puasa lebih daripada itu untuk mencapai ketakwaan. Maka Allah tutup ayat ini dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Makna singkatnya, makna sederhananya mah, takwa adalah mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi sekuat tenaga larangan-larangan dari Allah. Wayah sholat, ya sholat. Wayah puasa, puasa. Ini takwa yang diceritakan di dalam tradisi Islam. Ikuti apa yang diperintahkan Allah, ikuti jalan-jalan orang soleh, ikuti jalan para nabi, ikuti jalan para sahabat dan tabi'in. Insya Allah kita semua akan keluar pada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan takwa. Bahkan kita mendapat gelar Idul Fitri, orang yang kembali suci jiwanya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang keberhasilannya membuat iblis menyesal. Nanti di Idul Fitri, di akhir bulan Ramadan ini, iblis menjerit. Wah, sekuat tenaga menjerit. Kemudian para junuduh, para tentara-tentaranya bertanya, Panglima, kenapa engkau menjerit sedemikian rupa? Karena katanya, orang yang sudah kita goda selama 11 bulan, sekarang dosanya diampuni oleh Allah. Berarti pekerjaan kita selama 11 bulan sia-sia. Maka kata iblis kepada tentaranya, cangcut taliwondo. Apa itu cangcut taliwondo? Cangcut taliwondo itu bersiap kembali menggoda manusia biladzati dunya, dengan kenikmatan dunia. Buat dia lupa kepada Allah lagi. Biladzatul nafs. Jadi kenikmatan nafsu terus digaungkan kembali dalam diri kita, sehingga kotor kembali, sehingga penuh dosa kembali. Maka jadikan puasa pada bulan Ramadan ini benar-benar menjadi kampus, menjadi benar-benar madrasah buat jiwa kita, agar menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak istighfar, baca Al-Quran, kemudian banyak meminta ampun kepada kedua orang tua. Ya, kita banyak sekali dosa-dosa kepada kedua orang tua yang disadari ataupun tidak disadari. Itu akan mengganjal daripada seluruh kesuksesan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penggalan-penggalan daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah menyeru tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, Allah memberikan seruan agar kita menengok kepada tradisi-tradisi yang telah dilalui oleh zaman-zaman yang terdahulu, supaya kita belajar dari mereka. Kemudian ditutup oleh Allah ayatnya dengan la'allakum tattaqun. Itu sebagai tujuan pokok disyariatkannya puasa pada bulan suci Ramadan. Paham apa tidak ini? Insyaallah paham. Kita selawatan ya, bersama-sama ikutin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Hadirin sahabat
sahabat Cahayati Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita terus dididik oleh Allah. Allah kenapa mewajibkan bulan puasa? Allah kenapa mewajibkan segala hal syariat-syariat yang lain? Bukan untuk membebani kita. Justru Allah ingin kita kembalinya bukan ke tempat yang salah, tapi ke tempat yang diridhoi Allah, yaitu surganya Allah. Mau masuk surga apa enggak ini? Yakin? Maka jangan merasa terbebani dengan adanya puasa. Ini pasti haus, ya, pasti merasa lapar. Tapi kalau itu diwujudkan sebagai pelatihan diri, sebagai kasih sayang Allah, maka kita menjalaninya insya Allah dengan keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa, kata Nabi, yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan kekuatan imannya, bukan kekuatan fisik doang. Puasa itu butuh kekuatan iman. Ada nggak fisiknya kuat, sehat, suaranya menggelegar, wajahnya sangar, tidak kuat puasa? Ada? Berarti badannya kuat tapi imannya lemah. Maka imanan wahtisaban. Apa ihtisaban? Ihtisaban itu semata-mata libtighai mardatillah, hanya mengharap ridhonya Allah. Karena puasa tidak ada yang tahu, apalagi sekarang pakai masker. Jangan-jangan diam-diam ngemut permen, diam-diam jangan-jangan makan rujak kangkung. Betul apa enggak? Maka hanya Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Kalau sholat mungkin bisa kelihatan sama teman kita. Betul apa enggak? Lah kalau puasa cuma ngaku doang, ana soimun, maaf saya puasa, padahal tadi udah sarapan jam 10 pagi. Betul apa enggak? Maka imanan wahtisaban, tidak butuh pengakuan dari orang lain, tidak butuh pengakuan dari makhluk-makhluk Allah, tapi kita hanya menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, imanan wahtisaban sudah sepaket, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka kita semua akan dihapus dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.